Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, berjumpa kembali dalam mata kuliah International Public Health Issues yang biasanya bersama Ibu Susi dan pada kesempatan kali ini ditemani oleh saya Ian dalam materi Refusal of Vaccination. Sebelum kita masuk ke dalam paparan materi, saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca terlebih dahulu beberapa informasi online ya. Di sini bisa dilihat ada informasi dari Historia, ada informasi dari Tempo dan ada informasi dari VOA Indonesia. Ini saya harap bisa membuka paradigma atau wacana tentang vaksinasi sehingga ketika materi ini dipaparkan, Anda tidak akan bingung lagi, jadi sudah memahami apa-apa yang sedang terjadi terkait dengan refusal vaksinasi. Selanjutnya masih tentang vaksinasi dan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, ternyata ada hikmah di balik pandemi ini. Orang-orang mulai berpikir bahwa vaksinasi ini penting ya. Jadi dengan berpikir bahwa COVID itu bisa diatasi dengan vaksinasi ya, walaupun sekarang dalam tahap mengembangkan ya atau mengembangkan obatnya juga. Ternyata untuk beberapa penyakit lain orang sudah mulai kembali sadar bahwa vaksinasi itu penting untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan lebih lanjut lagi, ya sahabat, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat dulu beberapa video yang sudah disiapkan, linknya nanti akan di-share ya linknya, terkait dengan vaksinasi ini, ya untuk mengenal apa itu vaksin, lalu bagaimana kondisi bahwa memang sebagian orang juga menolak ya vaksinasi, lalu tapi di sisi lain juga kita melalui video ini akan diberikan wacana bahwa ternyata beberapa pemahaman tentang kekhawatiran vaksinasi itu juga sebetulnya tidak rasional juga ya, dan bagaimana edukasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi ini sehingga bisa melindungi manusia dari penyakit dan juga dari kematian ya, dan ini yang akan kita kupas secara objektif dalam vaccination atau vaccine refusal. Selanjutnya mengenai perkembangan model vaksinasi, ini memang sebuah proses yang diawali dengan apa yang orang pikirkan atau rasakan ya terkait dengan vaksinasi ya. Mungkin kita berpikir tentang risiko apa yang akan terjadi ya, lalu beberapa kekhawatiran mungkin muncul, lalu juga ada beberapa kepercayaan tertentu yang biasanya terkait dengan misal ya kepercayaan terkait dengan religi ya, ini juga menjadi pertimbangan bagi orang ya untuk vaksinasi atau tidak, dan juga mungkin berpikir tentang masalah keamanan, bagaimana katakanlah kalau saya memvaksinasi anak saya, apakah anak saya bisa dipastikan bisa melalui fase tersebut ya pasca vaksinasi, atau ada juga yang kekhawatiran misalnya sakit atau meninggal. Ini juga menjadi satu hal yang dipertimbangkan oleh orang. Lalu juga ada proses sosial yang terjadi ya, sebagai bagian dari tugas biasanya memang pemerintah membuat sebuah rekomendasi ya, memberikan rekomendasi dari penyedia fasilitas kesehatan. Lalu juga ada norma-norma sosial yang terbentuk ya, ada norma serta kesetaraan gender juga, ini bisa berpengaruh kalau di beberapa negara yang lain ya. Lalu ada informasi yang dibagikan dan juga rumor-rumor yang berkembang terkait dengan apakah itu manfaat dari vaksinasi itu sendiri, ataupun beberapa informasi dan rumor yang terkait dengan ternyata ini katakanlah bisa berbahaya atau merugikan dan sebagainya ya. Ini akan membentuk sebuah motivasi ya bagi kita, apakah kita siap untuk vaksinasi, apakah bersedia ya, atau memiliki niat yang kuat ya, atau mungkin malah ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi ya. Jadi sebelum motivasi ini membawa kita definitif tentang misal, oke kita buat jadwal vaksinasi atau berkunjung ya untuk mendapatkan vaksinasi.
membuat sebuah persetujuan, ya, menerima vaksin, menunda atau bahkan menolak vaksin juga ada masalah-masalah praktis yang terlibat di sini terkait dengan apakah vaksin tersebut tersedia atau tidak, lalu bagaimana kita bisa merasa nyaman, ya, mendapatkan vaksinasi tersebut. Lalu mungkin pertimbangan biaya juga kita hitung-hitung, ya, karena ada beberapa vaksinasi juga mungkin akan cukup mahal, ya. Lalu bagaimana kualitas dan kepuasan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan, ya, oleh fasilitas kesehatan yang ada, ini juga jadi masalah praktis, ya. Apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu, mungkin juga ada insentif tertentu, ya, bagi orang yang mungkin bagian dari program pemerintah capaian, jadi harus 100%, sehingga misalnya diberi insentif tertentu, kan ini mungkin juga ada di beberapa negara yang lain. Dan juga mungkin beberapa sudah cukup letih ya dengan intervensi, ya. Jadi dalam artian kitanya juga sudah eh, apa ya, sudah kok gini-gini aja gitu, ya. Lalu juga dari pihak pemerintah juga sama, gitu, dari tenaga kesehatan. Jadi ini bisa mempengaruhi dari motivasi hingga kita menolak atau menerima vaksinasi. Baik, pada slide berikutnya kita bisa melihat bahwa ada rentang yang cukup luas, ya, terkait dengan sikap dan perilaku penerimaan terhadap vaksin atau vaksinasi, ya. Ada yang pasif saja, ya, dan dia melakukan vaksinasi ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ya, saya butuh vaksinasi polio karena saya takut akan konsekuensinya, ya. Akhirnya mereka melakukan vaksinasi, tapi ya selebihnya ya pasif saja. Lalu juga ada yang memang proaktif, ya, dan mempromosikan vaksinasi ini melengkapi vaksinasi yang harus diterima, ya. Tapi ada juga yang menerima sebagian, ada juga yang mencoba menunda jadwal vaksinasi tertentu, ya, menghindari, lalu ya sebagian juga betul-betul menolak, ya, tidak mau sama sekali menerima vaksinasi. Jadi terkait dengan sikap dan perilaku ini, saya pikir ini keraguan tentang vaksin ini juga sangat ini ya, sangat cukup rumit juga, ya, dan spesifik, ya, dari yang menolak sampai yang menerima, ya. Meskipun layanan kesehatannya sudah tersedia cukup baik, ya, tapi tetap saja ada yang tidak mau. Dan ini akan cukup spesifik dan bervariasi, ya, di waktu yang berbeda, mungkin sebelum hari ini, kondisi saat ini, dan juga kondisi yang akan datang. Lalu juga bervariasi untuk tempat, ya, bagaimana masyarakat Indonesia atau masyarakat di luar negeri juga berbeda, ya, sikap dan perilakunya terhadap vaksin, dan juga tentang jenis-jenis vaksinnya itu sendiri, ya, terkait dengan penyakit-penyakit yang diasosiasikan disebabkan oleh virus-virus yang dinyatakan bahwa sebetulnya bisa dihindari dengan melakukan vaksinasi, seperti itu. Berikutnya terkait dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keraguan terhadap vaksin, ya. Ini bisa ada sudut pandang kepuasan, ada sudut pandang atau aspek kenyamanan, dan ada sudut pandang atau aspek kepercayaan, ya. Di sini mungkin timbul masalah, misal tingkat kepercayaannya rendah, ya, atau misalnya ada beberapa pertimbangan tentang resiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Jadi mungkin orang berpikir kalau penyakit ini sebetulnya tidak harus vaksinasi karena tidak begitu berbahaya atau dampaknya tidak begitu besar terhadap kehidupan. Jadi nggak usah, gitu ya. Bisa seperti itu. Lalu juga mungkin ada masalah hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala, ya, baik itu aksesibilitas terhadap vaksinasi dan juga berbagai kendala lain. Ini ketika faktor-faktor ini berkontribusi semua, ketika faktor-faktor ini minus semua, uh, maka yang terjadi adalah, ya, uh, bukannya sebatas keraguan, maka orang akan menolak atau meninggalkan vaksinasi. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini yang harus kita waspadai, jangan sampai berdampak negatif terhadap kesehatan kita di masa yang akan datang. Berikutnya kalau kita buka data, ya, misalkan Indonesia, ya, kita buka data riset kesehatan dasar di tahun 2018, ya. Ini menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap, ya, pada anak usia 12 sampai 23 bulan ini hanya mencapai 57,9%.
Jika dibandingkan dengan angka riset kesehatan dasar tahun 2013, ternyata angka ini mengalami penurunan ya, karena di tahun 2013 data menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap ini sudah mencapai angka 59,2%. Jadi kita menemukan ada masalah di sini. Ya, selanjutnya ya dihubungkan dengan teknologi informasi saat ini ya, eh, kita bisa melihat kecenderungan bahwa betul ya, saat ini media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk digunakan dalam menyebarluaskan informasi dan termasuk juga menyebarluaskan kebijakan tentang kesehatan ya. Jadi banyak sumber-sumber berita kesehatan ini sebetulnya mudah diakses oleh publik ya, sehingga banyak informasi yang beredar. Ada satu berita itu hanya dengan satu klik itu bisa di-share ke banyak orang, bisa viral dan sebagainya. Ini kenyataan di era teknologi informasi saat ini. Namun sahabat, tidak jarang ya dengan meningkatnya akses informasi ya melalui internet dan sosial media, ini justru memunculkan fenomena penyebaran informasi yang bisa dikatakan salah atau kurang bisa dipertanggungjawabkan atau hoax ya. Uh, Termasuk juga dalam hal manfaat vaksinasi, sehingga ini mengarah kepada hal-hal yang bersifat pseudoscience. Jadi seakan-akan fakta, seakan-akan nyata, seakan-akan real gitu ya, tapi ternyata semu juga seperti itu. Baik, sebuah penelitian belum lama ini tahun 2018 oleh Wellcome Global Monitor di Indonesia ya, ini menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan kepercayaan terendah terhadap vaksin ya. 11% dari responden ini menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan keamanan vaksin. Hanya 88% saja atau lebih dari responden yang mengatakan bahwa mereka memvaksinasi anak-anak mereka. Jadi belum sampai ke 100% cakupan vaksinasi di Indonesia. Ya. Penolakan vaksinasi ini adalah dampak yang nyata dari kesalahan informasi, ya, mengingat sebagian besar kasus penolakan vaksinasi ini pada anak-anak memang karena ada kepercayaan yang salah tentang vaksinasi. Salah satu penentu penolakan vaksinasi adalah tidak banyak bukti yang disintesis, yaitu misal penolakan dengan alasan agama ya, walaupun alasan agama nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, dalam dalam artian misal salah satu kekhawatiran kita sebagai seorang muslim ya, bahwa apakah vaksin tersebut halal atau tidak, biasanya itu yang pertama kali muncul ya dalam keraguan, tapi nanti ini kita bahas dalam diskusi ya. Jadi memang alasan juga kadang ada yang dibuat-buat ya, yang dihembuskan oleh berbagai pihak yang mungkin justru sebetulnya berawal dari orang-orang yang memang anti terhadap vaksin. Slide berikut bisa dipelajari ya sahabat semua. Ini slide yang menggambarkan bagaimana terjadinya misinformasi dalam hal epidemiologi ya. Uh, Bagaimana sumber-sumber informasi ini bisa berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan bisa berdampak terhadap capaian-capaian di bidang kesehatan. Ya. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, makanya materi ini masuk ke dalam perkuliahan kita di semester ini. Pada slide berikutnya, kita bisa memahami bahwa penolakan orang tua terhadap vaksinasi untuk anak-anak mereka ini sebetulnya bukan fenomena yang baru ya, ini sudah berlangsung cukup lama ya. Ada beberapa alasan di mana orang tua menolak vaksinasi untuk anak-anak mereka. Misal alasan keberatan agama. Yang paling sering kita temukan saat ini adalah keraguan apakah vaksin ini halal atau haram ya, mengandung bahan-bahan katakanlah misalnya yang berasal dari babi atau tidak ya, atau mungkin di beberapa negara lain ada beberapa aliran agama atau kepercayaan memang bisa dikatakan ortodoks yang benar-benar menolak vaksinasi. Ya, lalu ada alasan penolakan seperti yang bersifat filosofis saja gitu ya.
eee, yang intinya kami ingin hidup ini secara alami ya, tidak ingin ada intervensi atau tidak ingin ada zat-zat asing atau apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Ini juga filosofis ya. Lalu juga ada kekhawatiran yang berlebihan tentang, eee, keamanan atau bahkan dampak negatif dari vaksin itu sendiri ya. Tingkat penolakan terhadap vaksinasi ini bervariasi ya, itu pun bisa kita rasakan di negara kita ya. Beberapa orang tua mungkin bisa menolak semua ya. Jadi kalau kita buka KMS-nya tidak ada catatan vaksinasi di sana untuk anaknya ya. Lalu juga mungkin ada yang bersedia atau membiarkan anaknya divaksinasi ya, tapi untuk beberapa jenis vaksin tertentu saja ya, tidak semua ya. Atau memang kadang menunda jadwal, sengaja menghindari, mungkin ada sebagian seperti itu ya, menghindari vaksinasi di sekolah, menghindari vaksinasi di posyandu dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan strategi vaksinasi dalam konteks kesehatan masyarakat ya. Ini dapat berbeda ya di satu tempat dan tempat yang lainnya, di satu waktu dan waktu yang lainnya. Ini berdasarkan tingkat keparahan penyakit dan juga bagaimana penyakit tersebut atau virus tersebut bisa menular ya. Ada vaksinasi yang direkomendasikan ya, ada vaksinasi yang mungkin betul-betul diwajibkan ya, atau mungkin ada vaksinasi yang perlu dipenuhi sebelum katakanlah anak-anak ini masuk sekolah ya. Perancis ya contohnya, ini adalah sebuah negara yang meningkatkan jumlah vaksinasi ya yang diperlukan sebagai syarat sebelum anak itu diterima di sekolah. Jadi Anda bisa diterima, anak Anda bisa masuk sekolah ini dan dilihat dulu riwayat vaksinasinya sudah lengkap atau belum, baru dia bisa masuk sekolah ya. Lalu juga sama ya, Italia mungkin mengadopsi kebijakan vaksinasi wajib ini lebih lebih strict ya. Kalau di Amerika wajib ya, tetapi juga mungkin ada beberapa mekanisme di mana uh, objection atau ketika masyarakat keberatan ini bisa di apa bisa di assess ya. Apakah keberatan tersebut logis atau tidak, sehingga bisa membuat oke, keberatannya diterima, bisa meninggalkan vaksinasi, atau oh keberatan Anda tidak diterima, Anda wajib vaksinasi, seperti itu ya. Lalu juga mungkin ada pertimbangan tertentu, misal ya ada vaksinasi yang sebetulnya tidak diperlukan diberikan kepada anak-anak ya, karena memang penyakit yang akan dicegah sebetulnya lebih terbatas pada penyakit yang menyerang orang-orang dewasa ya, atau usia dewasa, bukan bukan pada anak-anak gitu. Oke, lalu bagaimana risiko dan manfaat dari vaksinasi ya? Pada saat ini, dasar faktual untuk penolakan vaksin sebetulnya sebagian besar telah ditolak secara ilmiah ya. Tidak ada dukungan ilmiah untuk wacana bahwa vaksin ini bisa membanjiri sistem kekebalan bayi ya. Dan kebanyakan zat tambahan dalam vaksin, dalam komponen bahan-bahan vaksin ini sudah aman ya, karena tidak menggunakan bahan-bahan atau obat-obat anafilaksis ya. Lalu juga tidak ada penelitian yang cukup signifikan yang menunjukkan hubungan antara, misal ya, karena ada orang menghubung-hubungkan vaksinasi dengan kejadian autisme. Ya, Anda bisa lihat pada video yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan autisme ya. Lalu juga komplikasi vaksin yang katakanlah parah sebetulnya jarang terjadi, walaupun ada ya terjadi, tapi sangat jarang. Nah, meskipun demikian, ya resiko yang terkait dengan ketika kita tidak memvaksinasi justru sebetulnya lebih besar ya kalau kita lihat secara data kesehatan masyarakat ya. Ketika tidak divaksinasi, resiko kesehatannya akan lebih besar daripada divaksinasi ya. Jadi eh, kita juga harus memahami bahwa vaksinasi ini memberikan efek perlindungan ya yang berlaku untuk seluruh komunitas, memang karena terjadinya atau terbentuknya kekebalan kelompok ya. Katakanlah semua divaksin, tidak ada yang terlewat. Ketika itu dilaksanakan, maka kekebalan kelompok akan terjadi dan eh, semua akan tahan terhadap infeksi virus-virus yang menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi manusia ya. Nah, justru eh, penolakan vaksin ini sebetulnya membuat orang-orang yang menolak ini memiliki risiko yang lebih tinggi ya, ketika mereka tertular ya penyakit ya, mereka beresiko lebih tinggi
mengalami komplikasi penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan memberikan vaksinasi lebih awal. Pada kenyataannya hingga saat ini memang aturan tentang vaksinasi ini masih inkonsisten ya atau tidak konsisten ya di satu tempat dan tempat yang lain ya. Uh, ini ketika kita orang tua menolak untuk memvaksinasi anak ya, maka sebetulnya masyarakat sekitar ini akan terpengaruh ya, terpengaruh terhadap keputusan kita ya. Inkonsistensi ini misal bisa kita lihat misal di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat, ya kebijakan tentang vaksinasi ini agak sulit untuk dirasionalisasi ya. Di setiap negara bagian kalau kita analisis ya, ini bisa menunjukkan aturan yang tumpang tindih ya terkait dengan persyaratan vaksinasi ya untuk berbagai penyakit. Ya walaupun memang polanya ada, tapi biasanya ada tumpang tindih dan inkonsistensi ya. Eh, Ya, kalau kebijakan biasanya memang begitu ya di masyarakat. Di daerah ini boleh, di daerah ini tidak boleh. Ya, seperti tadi disebutkan pada slide berikutnya, ada negara yang mewajibkan anaknya lengkap dulu vaksinasi baru boleh masuk sekolah. Ya, ada juga yang ya boleh masuk sekolah walaupun eh, tapi tidak dilihat riwayat vaksinasi. Jadi aturan ini bisa bisa berbeda, inkonsisten sehingga yang masalah penolakan atau keraguan terhadap vaksinasi ini juga akan terus berlanjut. Beralih ke persyaratan etika vaksinasi ya, kita di sini ambil contoh negara liberal ya di Amerika Serikat ya. Masyarakat di sana ya seringkali juga melalui lobby-lobby dengan pemerintah ya ini juga memiliki sebuah obligation ya atau kewajiban prima facie untuk melindungi masyarakat yang rentan ya. Salah satunya adalah anak-anak ya. Ketika negara melakukan itu, ini disebut dengan istilahnya adalah police force ya dalam undang-undang di Amerika Serikat ya. Cita-cita di negara liberal ini ya, ini kita ambil contoh Amerika Serikat ya. Ini menuntut agar orang ini diizinkan untuk mengejar visi mereka masing-masing ya dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri jika jika itu memungkinkan. Jadi itulah liberalisme itu. Jadi ya saya berhak untuk tidak, saya berhak untuk iya, seperti itu ya. Yang kontroversial adalah uh, multikulturalisme ini memberi individu hak prerogatif untuk bersatu dalam sebuah komunitas ya di sebuah negara berdaulat di mana mereka bisa mewujudkan nilai-nilai mereka dengan mempraktekkan kebiasaan mereka. Itulah yang terjadi ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak karena bukan negara liberal ya, jadi kondisinya memang tidak tidak sefrontal itu ya. Tapi inilah yang terjadi di dunia. Selanjutnya, dinamika vaksinasi ini juga memang bisa kita lihat berdasarkan pendekatan etika medis ya. Ada pertimbangan mengenai otonomi anak-anak ya kalau di negara liberal seperti Amerika Serikat ya sehingga sehingga anak-anak ini bisa dinyatakan bisa menerima atau bisa tidak menerima vaksinasi ya. Lalu juga ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan apa yang lebih besar yang harus diraih ya ketika kita menerapkan atau menolak vaksinasi ya. Lalu juga beberapa prinsip apa bahaya ini juga bisa dipertimbangkan ya untuk memutuskan ya atau tidak dalam vaksinasi ya. Lalu juga kalau di negara atau masyarakat liberal ya pandangan keluarga juga ini menjadi pertimbangan ya. Jadi bisa juga mengatakan tidak atau mengatakan ya untuk vaksinasi ya. Lalu juga mungkin ada analisis ekonomi mikro yang perlu dipertimbangkan misalnya terkait dengan biaya kesehatan ketika melakukan program vaksinasi secara massal atau mungkin ketika mengelola resiko penyakit tersebut menyebar ketika tidak ada program vaksinasi. Selanjutnya untuk menyikapi penolakan
penolakan terhadap vaksinasi, kita juga bisa melakukan pendekatan ya berdasarkan etika kesehatan masyarakat ya. Kita juga bisa menerapkan analisis etis ya kepada masyarakat terkait dengan hal ini ya. Sebagai contoh mungkin di Inggris, di UK Bioethics ini Dewan Nuffield ini menguraikan ada beberapa tahap atau tangga intervensi yang bisa dilakukan untuk menentukan peringkat berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi pilihan individu terhadap penerimaan vaksinasi ya. Jadi pemerintah bisa melakukan pendekatan yang sifatnya pendidikan atau edukatif ya, lalu juga bisa pendekatan secara organisasi kelembagaan pemerintah ya, lalu juga bisa memberikan insentif tertentu misalnya kepada orang-orang atau program vaksinasi tertentu ya, atau bahkan memang jika diperlukan mengingat bahayanya ya kita atau pemerintah juga bisa membuat sebuah paksaan atau mengharuskan vaksinasi ya. Ini sebagai contoh kalau ada juga negara yang ketika saya ingin meningkatkan kami ingin meningkatkan tingkat vaksinasi ya untuk anak-anak, ini bisa mengoptimalkan kampanye layanan publik yang sifatnya edukatif ya. Di sini ada sebuah ada Marcel Verwij ini telah menyatakan ada dua sekutu etis ya, yang paling masuk akal dalam kesehatan masyarakat ya terkait dengan sikap terhadap penolakan vaksinasi ini adalah ada prinsip bahaya atau danger principle dan juga perspektif konsekuensialis atau consequentialist perspektif ya. Selanjutnya Jessica Flanagan ini juga berprinsip pada aspek bahaya ya. Ketika itu dikatakan bahaya ya, maka bisa dibuat kebijakan untuk menerapkan atau merekomendasikan vaksinasi ya. Ketika misalnya penyakit tersebut dinilai menular ya, atau misalnya orang-orang yang terpapar risiko penularan ini tidak bertanggung jawab terhadap dirinya ya. Ini mungkin yang bisa kita hubungkan dengan kondisi saat ini dalam pandemi COVID-19 ya. Ada orang-orang yang katakanlah sudah dalam pengawasan atau sudah diisolasi, mereka tidak bertanggung jawab ya, mereka tidak jujur ya terhadap orang-orang, terhadap tenaga kesehatan di mana dia berusaha berobat atau juga mungkin malah kabur gitu ya dari ruang perawatan. Ini juga perlu dipertimbangkan, bahaya ya. Jadi bisa diterapkan rekomendasi atau wajib vaksinasi ya. Atau memang vaksinasi ini memang dinyatakan efektif dalam membatasi penularan ya. Jadi karena hanya efektifnya dengan vaksinasi, maka vaksinasi ini mau nggak mau harus diterapkan. Atau misalnya ketika vaksinasi itu sendiri memang tidak melanggar hak-hak diri ya. Misalnya penerima vaksin ini memang tidak dalam kondisi kesehatan yang berbahaya ketika divaksinasi ya. Anaknya sehat, anaknya juga tidak punya keluhan penyakit atau apa, jadi tidak ada alasan untuk menolak vaksinasi seperti itu. Lebih jauh lagi di negara seperti Amerika Serikat ya, ini sudah disediakan adanya mekanisme atau ada sebuah prosedur tes untuk menentukan atau menganalisis kebijakan vaksinasi ya. Jadi vaksinasi ini bisa uh, berlaku atau bisa tidak berlaku untuk sebagian yang lain, atau mungkin juga pihak keluarga, masyarakat juga ketika mereka mengajukan keberatan dan dari analisis ini juga memang dalam skornya juga oke ya, jadi bisa saja mereka menolak vaksinasi ya. Kalau di luar negeri sudah seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin lebih ya, karena sudah diprogramkan oleh pemerintah, sudah masuk sampai level posyandu, sekolah ya. Mau tidak mau ya jalankan saja. Jadi mekanisme untuk mengevaluasi kebijakan vaksinasi yang bottom up dari masyarakat memang ini masih lemah kalau untuk negara berkembang seperti Indonesia.
Oke, terakhir setelah kita membahas panjang lebar, lalu apa kesimpulannya ya terkait dengan penolakan vaksinasi ini ya. Kalau kita ambil contoh seperti di negara liberal seperti Amerika Serikat ya, ini orang tua memiliki hak untuk membesarkan anak-anaknya sesuai keinginannya ya, sesuai dengan kepercayaannya pribadi sehingga ini bisa bertentangan dengan tugas pemerintah dan masyarakat untuk melindungi aspek kesehatan masyarakat ya bisa berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya iya atau tidaknya penerapan atau kewajiban atau rekomendasi vaksinasi ya. Dan ini belum belum tuntas di Amerika Serikat ya. Eh, Penyelesaiannya ya belum seragam, belum logis dan juga belum konsisten di antara satu negara dengan negara bagian yang lainnya ya. Dan situlah akhirnya muncul tools atau format-format yang bisa digunakan secara konkret dan formal untuk mengevaluasi konflik tersebut ya antara ya dan tidak vaksinasi begitu. Untuk beberapa vaksinasi ya, berdasarkan karakter medis individu penerima dan juga penyakit dan resiko yang terjadi jika tidak divaksinasi ya, ini melalui mekanisme evaluasi ini bisa bisa dibuat pengecualian ya bahwa vaksinasi untuk beberapa orang atau kelompok masyarakat ini bisa uh, tidak jadi wajib atau tidak jadi rekomendasi dan masyarakat bisa menolak ya. Baik itu dari aspek penolakan secara agama, kepercayaan atau mungkin hati nurani. Ya ini bisa bisa saja terjadi ya perkembangannya seperti itu. Intinya dari evaluasi ini eh, pihak-pihak yang menolak vaksinasi ini bisa diterima oleh pemerintah ya di Amerika sana atau eh, apa yang menjadi keputusan pemerintah terkait vaksinasi ini pada akhirnya tidak boleh ditolak kan terpaksa mau tidak mau masyarakat harus menerimanya jadi mekanismenya sudah dua arah seperti itu ya. Ini yang mungkin kalau di Indonesia mekanisme ini belum belum terbentuk ya atau belum berjalan secara dinamis ya ini adalah PR kita dalam public health kesehatan masyarakat ya. Kita melihat bagaimana situasi internasional dan juga kita bagaimana melihat realita di Indonesia dan kedepannya tugas Anda semua yang nanti bertugas sebagai tenaga kesehatan masyarakat untuk merapikan atau menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penolakan vaksinasi ini.